Santapan Harian Minggu 1 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-57 hingga ayat 65. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus untuk semua berkat yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kini kami bertelut dan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 26 ayat 57 sampai 65. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson. Dari Kehat, kaum orang Kehat. Dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat mempunyai anak Amram. Nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam saudari mereka. Bagi Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api lain ke hadapan Tuhan. Orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Mereka tidak dicatat bersama dengan orang Israel karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, mereka harus mati di padang gurun. Tak seorang pun dari mereka tetap hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sahabat Santapan Harian, dosa seorang pemimpin dapat mengakibatkan malapetaka kepada umat. Hal itu seperti sensus Daud yang mengakibatkan 70.000 umat mati. Kitab Bilangan disebut demikian karena di dalamnya terdapat banyak angka. Dengan adanya 2 kali sensus, yaitu di pasal pertama dan pasal 26. Nas kita hari ini mencatat sensus kedua, karena tentara generasi pertama sudah habis semua. Sepertinya peristiwa Baal Peor yang merupakan catatan terakhir generasi pertama adalah peristiwa yang menghabiskan seluruh tentara generasi pertama. Jumlah keseluruhan tentara generasi kedua adalah 601.730 orang. Jika kita bandingkan dengan sensus pertama yang berjumlah 603.550, maka generasi kedua menurun sedikit jumlahnya, yaitu berkurang 1.820 tentara. Jika kita meneliti suku per suku, maka ada beberapa suku yang tentaranya bertambah. Contohnya, Yehuda dari 74.600 menjadi 76.500. Benyamin dari 35.400 menjadi 45.600. Manasye dari 32.200
menjadi 52.700. Namun ada juga yang berkurang seperti Efraim dari 40.500 menjadi 32.500. Tetapi yang paling berbeda adalah suku Simeon dari 59.300 menjadi 22.200. Tentara generasi kedua Simeon menurun lebih dari 60%. Pasti ada sebabnya. Ternyata salah satu orang yang menyembah Baal Peor yang ditombak oleh Pinehas ketika ia bersama dengan seorang perempuan Midian adalah pemimpin salah satu kaum keluarga orang Simeon. Sepertinya dari 24.000 Israel yang mati dalam Bilangan pasal 25, banyak orang Simeon yang mati, termasuk tentara generasi keduanya. Dalam kehidupan, penting untuk menjalani hidup dengan transparansi dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Ketika seorang pemimpin melakukan suatu dosa, orang-orang yang dipimpinnya juga akan lebih berani berbuat dosa tersebut. Jadi, seorang pemimpin sangat menentukan masa depan orang yang dipimpinnya. Maka, jadilah pemimpin yang akan membawa berkat dan bukan membawa malapetaka. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, mampukanlah kami menjadi pemimpin yang penuh kasih, bijak, dan perhatian seperti yang Kau tunjukkan kepada kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.